Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Wahyudin, PM149 sebagai moderator dalam acara debat yang bertemakan kenaikan harga bahan pokok. Dalam acara debat kali ini, di sini terdapat tim afirmasi dan tim oposisi yang beranggotakan tim afirmasi dengan anggota Ines Khairunisa dan Misbah, dan tim oposisi yang beranggotakan Yulia Endah dan Naila Salsabila. Baik, langsung saja. Untuk debat yang pertama, saya berikan durasi kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen mengapa menyetujui mengenai kenaikan harga bahan pokok. Untuk durasinya, saya berikan waktu hingga 3 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kami waktu untuk menyampaikan argumen kami tentang kenaikan harga bahan pokok. Kami sangat setuju dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, karena apabila harga bahan pokok naik, masyarakat akan sejahtera dan dapat menstabilkan keadaan keuangan ekonomi bangsa Indonesia di tengah COVID-19 ini. Kita tahu semua bahwa keadaan ekonomi bangsa Indonesia di tengah COVID-19 ini sangat tidak baik-baik saja, karena banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Selama COVID-19 ini, pemerintah banyak mengeluarkan bantuan-bantuan, contohnya seperti bantuan sembako dan bantuan keuangan dan lain-lain. Terima kasih Mbak Misbah. Saya sampaikan juga mengenai kenaikan bahan pokok ini yang didasari oleh tingginya kebutuhan daripada penawaran. Kebutuhan apa yang dimaksud adalah kebutuhan yang dipergunakan masyarakat Indonesia sendiri. Nah, bahan pokok naik ini atau inflasi tidak dapat diantisipasi karena sifatnya adalah alamiah. Nah, menurut Edi, jurnalis ekonomi UGM, inflasi merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi. Yang paling penting adalah level inflasi tetap ideal, atau yang bisa dikatakan kenaikan bahan pokok ini masih dalam batas wajar. Terima kasih. Baik, kepada tim afirmasi, apakah ada pendapat atau argumen yang ingin disampaikan kembali? Saya rasa tidak. Baik. Menurut tim afirmasi yang menyetujui kenaikan harga pokok di sini dikarenakan agar dapat menstabilkan kembali ekonomi di masa pandemi COVID, dan juga karena kebutuhan yang lebih tinggi daripada penawaran. Selanjutnya, saya berikan waktu kepada tim oposisi dengan durasi sama 3 menit untuk menyampaikan argumen dan alasannya mengapa tim oposisi menolak mengenai kenaikan harga bahan pokok. Kepada tim oposisi, saya persilakan. Baik, kepada moderator yang telah memberikan waktu bagi kami tim oposisi, terima kasih pula kepada tim afirmasi telah menyampaikan argumennya mengenai kenaikan harga bahan pokok. Nah, selanjutnya dari kami tim oposisi yaitu persoalan ekonomi yang sangat mendasar juga dialami masyarakat Indonesia saat ini. Dimulai dari persoalan minyak goreng ketika harganya naik dan langka, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi dan mengakibatkan antrean pembelian di mana-mana. Bukannya mencari akar masalahnya lalu memperbaiki aturan, justru pemerintah mengaku kalah dan melepas harga ke pasar. Seketika minyak goreng kembali tersedia, namun dengan harga baru yang naik tajam. Keadaan terus diperparah dengan kenaikan harga LPG non-subsidi, bahan bakar minyak, hingga tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11%. Masyarakat baru saja bernafas lega dari kelonjakan kasus COVID-19, langsung diajar habis-habisan dengan kenaikan berbagai harga komoditas pokok. Bukannya pulih, yang ada justru peralihan dari satu penderitaan menuju penderitaan yang lain. Persoalan harga bahan bakar minyak, dalam hal ini pemerintah selalu bersembunyi di balik situasi ekonomi global. Sekarang ini yang mengakibatkan yaitu situasi ekonomi global terjadi kenaikan di mana-mana. Senadanya dengan tersebut, menurut Direktur Utama Pertamina, Nike Widianti,
sedari awal mengatakan bahwa kenaikan harga bahan baku minyak ini terjadi belakangan tidak lepas kendalinya dari kenaikan harga minyak dunia. Memang seperti yang diketahui, kondisi perang Ukraina dan Rusia sejak Februari mendorong kenaikan harga bahan minyak mentah lebih dari $100 Amerika Serikat. Harga BBM ini kian mahal. Kenapa? 92% dari ongkos produksi ini adalah harga crude. Jadi harga crude ini meningkat luar biasa. Persoalan minyak goreng mengacu pada data Kementerian Perdagangan, yaitu pada tanggal 13 April 2002, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka 23.000 per liter atau naik sekitar 45,12% dibandingkan dengan bulan lalu, yaitu Rp16.400. Kondisi peningkatan harga lebih berlanjut pada minyak goreng berkemasan premium yang berada di angka Rp26.300 per liter atau naik sekitar 42,93% dibanding satu bulan yang lalu harganya Rp18.400 per liter secara nasional. Adapun stok indikatif untuk komoditas minyak goreng secara keseluruhan mencapai 628 ton secara nasional dengan ketahanan mencapai 1,49 bulan. Sedangkan Kementerian Perdagangan mencatat kebutuhan minyak goreng mencapai 422.000 ton per bulan. Daging sapi pun mengalami kenaikan sehingga harganya menjadi 165.000 per kilogram. Beberapa daging sapi yang diimpor dipengaruhi pasokan internasional, sehingga kenaikan yang terjadi dalam negeri dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan supply chain. Minyak goreng saat ini pun masih belum mengalami penurunan, meski pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi. Terkait hal tersebut, pengamat ekonomi politik yaitu Hotradero menilai kenaikan harga bahan pokok di tanah air dipengaruhi situasi ekonomi global. Kondisi yang sama juga terjadi di negara lain. Harga bahan pokok ini terus naik yang bersumber dari impor, maka jelas hal ini terjadi karena pengaruh situasi ekonomi global. Baik, terima kasih untuk argumen dari Mbak Naila. Akan saya tambahkan untuk harga minyak goreng curah, seharga di sini 14.000 per liternya atau 15.500 per kilo telah tersedia di 15.000 titik di Indonesia. Sedangkan untuk harga beras kini berada dalam kisaran harga Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilonya. Di sini kenaikan harga pangan saat ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya karena ada perubahan geopolitik, dunia yang memanas, dan kelangkaan energi yang membuat harga pangan naik. Selanjutnya harga daging sempat menyentuh pada harga Rp150.000 per kilonya, namun kini turun menjadi Rp140.000 per kilonya. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan daya beli masyarakat setelah kekhawatiran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selanjutnya, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan per tanggal 24 Juni, tercatat harga cabai rawit merah berada pada harga Rp93.100 per kilonya, melonjak 79,73% dibanding harga cabai rawit merah pada 24 Mei yang masih di kisaran Rp51.800. Kemudian, lalu harga bawang merah per 24 Juni di sini sebesar Rp57.900 per kilonya. Harga tersebut meningkat setara 38,52% dibandingkan harga pada 24 Mei yang sebesar Rp41.800 per kilonya. Terima kasih. Terima kasih kepada tim oposisi yang telah menyampaikan argumennya. Dari tim oposisi tadi menyampaikan di mana kenaikan harga ini dikarenakan inflasi, efek perang, dan juga imbas dari pandemi, yang dimana ini malahan mempengaruhi impor dan ekspor yang kita lakukan dengan dunia. Beberapa harga pokok yang naik
Di antaranya ada minyak goreng curah, beras, daging, dan cabai rawit. Tadi sempat disebut bahwa daging mulai turun bukan karena efek dari pemerintah, namun karena masyarakat yang sudah mulai tidak membelinya atau jarang pembelian daging tersebut. Baik, mengenai argumen yang disampaikan oleh tim oposisi yang menolak kenaikan harga bahan pokok, kepada tim afirmasi bisa ditanggapi. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok naik. Kebutuhan pokok yang naik harganya yaitu telur ayam, bawang merah, kedelai, cabai, minyak goreng, daging, dan lain-lain sebagainya. Kenapa harga bahan pokok naik? Karena menjelang hari raya Idul Adha ini, harga kebutuhan pokok di pasar barang mengalami kenaikan karena banyak permintaan atas kebutuhan menjelang Lebaran. Oleh sebab itu, dikarenakan permintaan meningkat, maka sesuai dengan hukum permintaan harga juga ikut meningkat. Baik, terima kasih Mbak Misbah. Di sini saya juga menambahkan untuk pendapat oposisi, maksud saya tim oposisi, saya tidak setuju. Memang benar harga lonjakan tersebut naik drastis ya, tentunya merugikan. Tetapi di sini dengan harga lonjakan tersebut, pemerintah pun juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif. Antara lain, ini langkah nyata ya yang saya sebutkan, memberikan izin impor cabai dan juga bawang, lalu mempercepat pemasokan daging impor sebanyak 3.000 ton ke dalam negeri melalui pesawat terbang dan juga kapal laut, serta melakukan upaya agar pakan ternak lebih murah untuk daging ayam dan juga telur ayam ras. Nah, di poin upaya agar pakan ternak lebih murah, di sini juga ditambahkan salah satu tim DPR pun juga ikut melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang mempunyai hewan ternak, yang mana kegiatannya yaitu melakukan penyuluhan dengan datang ke rumah masing-masing dan juga mengecek stok apakah bahan pangan itu masih ada atau tidak. Jika dipikir dengan logika untuk menstabilkan harga lagi seperti semula, seperti yang harga-harga terdahulu, tentunya itu tidak mudah. Tetapi di sini saya yakin bahwa pemerintah juga tidak tinggal diam begitu ya. Pemerintah pun juga melakukan beberapa upaya agar masyarakatnya menjadi sejahtera kembali seperti sedia kala. Nah, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menstabilkan dan meredam lonjakan harga pasca kenaikan harga bahan bakar bahan bakar minyak BBM maksudnya. Jadi seperti impor daging ayam, lalu izin impor cabai dan juga bawang pun itu tujuannya untuk menstabilkan harga dan meredam lonjakan BBM, bahan bakar minyak yang juga naik seperti itu. Nah, sementara itu untuk stok beras. Stok beras di sini pemerintah menyatakan bahwa stok beras dalam negeri aman hingga 12 bulan ke depan, yaitu sebesar 2,9 juta ton. Dengan jumlah stok tersebut, Badan Urusan Logistik atau Bulog memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar. Nah, di sini juga saya tambahkan pendapat dari Ketua DPR RI Puan Maharani menghimbau seluruh pemangku kepentingan di pemerintahan agar saling gotong royong dalam menstabilkan harga pangan serta memastikan ketersediaan stok bahan pokok di seluruh pasar Indonesia. Jadi untuk warga masyarakat Indonesia pun kami juga meminta gotong royongnya untuk menekan penggunaan bahan-bahan pokok yang saat ini sedang naik, bisa dialihkan dengan bahan-bahan pokok yang harganya memang dari semula tidak naik seperti itu. Dengan demikian tidak terjadi lonjakan harga pada suasana bulan Ramadan. Dan untuk menjaga kestabilan harga, khususnya harga pangan, pemerintah pun sudah memastikan kelancaran dan juga distribusi pasok pangan, khususnya di daerah yang kritis dari jumlah penduduk. Dan juga memastikan tidak adanya manipulatif harga pasar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu.
Dan untuk optimalisasi sinergi dan pemangku kebijakan dan juga masyarakat pun dibutuhkan dalam upaya penanganan pasok pangan dan juga harga pangan jelang Ramadan dan juga Idul Fitri atau bulan-bulan setelahnya. Dengan adanya rencana antisipasi yang telah disusun oleh pemerintah, pusat dan juga daerah akan melahirkan ekonomi masyarakat yang stabil dan juga sejahtera. Jadi step by step begitu maksudnya dari pemerintah begitu ya. Karena di sini step by step upaya tidak bisa lancar dalam sebulan 2 bulan karena kan di situ pun juga harus dilakukan tes terlebih dahulu, tes pasar, lalu dilakukan tes dari penggunaan masyarakat seperti pendapat dari para pengusaha. Seperti contohnya ya, di sini saya mendapatkan salah satu pengusaha yang juga mengeluh sama seperti yang dirasakan masyarakat yang lain. Nah, di sini menurut saya, di sini pemerintah pun juga sudah memberikan suatu tindakan nyata ya, seperti pada contohnya, ini case-nya adalah pengusaha, tapi bisa diterapkan oleh ibu rumah tangga ataupun masyarakat Indonesia yang lainnya, seperti upaya yang datang dari aspek eksternal, hubungan dengan pasokan. Bagaimana caranya? Jadi, cari alternatif sumber pembelian bahan baku dari saluran yang lebih murah, terutama untuk beberapa bahan baku yang terbilang umum banyak di pasaran. Tentunya dengan begitu tidak membuat ongkos produksi lebih tinggi ya. Jadi kita mendapatkan untung di sisi lain dan juga tidak memotong uang belanja bulanan istri ya tentunya, ataupun ibu rumah tangga maksudnya. Lalu juga bisa dilakukan untuk penggantian bahan baku sesuai dengan target dan juga dan harga jual yang sesuai. Bila harga jual tidak bisa dinaikkan, maka efisiensi bahan baku harus menjadi sebuah keharusan. Nah, lalu mengganti skema cash to carry, menjadi pembayaran bahan baku dengan pola kredit. Hal ini perlu dinegosiasikan dengan pemasok. Pembahasan negosiasi umumnya disesuaikan dengan jumlah pembelian dan lama pembayaran. Begitupun sebaliknya terdapat waktu mensiasati cash flow. Lalu di sini juga ada aspek internal, hubungan dengan pelanggan. Resize, hal ini berkaitan dengan skala ukuran yang perlu dikoreksi agar harga jual tidak dinaikkan. Maka tidak mau penyusunan dilakukan dalam bentuk volume makanan yang disajikan. Jadi untuk pedagang, jika tidak bisa menaikkan harga jualnya karena takut pelanggannya nanti tidak selalu beli di pelaku usaha tersebut, bisa mengurangi volume. Nah, ini pun juga bisa diakali oleh ibu rumah tangga ya tentunya. Lalu bisa cara ready to serve. Maksudnya, jika sebelumnya pola makanan adalah self-service, di mana pembeli memberikan keleluasan untuk mengambil makanannya sendiri, sebaiknya beralih melakukan standarisasi jumlah porsi makan. Jadi tidak seperti model makanan all you can eat yang pada saat ini lagi musim ya. Dengan harga 99.000, ia bisa mengambil semua. Ada daging, dessert, makanan, gorengan, es krim, minuman, tom yum. Nah, inovasi-inovasi ini menjadi terobosan untuk menggunakan skema penjualan dan juga sistem paket begitu. Jadi banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan terkait dengan masalah kenaikan bahan pokok ini. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah memberikan argumennya kembali. Tadi sempat disindir mengapa menjadi penyebab harga bahan pokok naik, yaitu salah satunya terdapat karena akan adanya Hari Raya Islam di Indonesia, atau bisa disebut dengan Hari Raya Idul Adha, di mana usaha pemerintah telah memberikan izin impor secara besar-besaran berupa daging, cabai, dan bawang, yang dimana hal tersebut akan membantu mendongkrak agar kenaikan harga bahan pokok tidak terus melonjak. Dan juga tadi sempat disindir Ketua DPR RI Puan Maharani sudah meminta kepada seluruh anggota dan masyarakatnya untuk bekerja sama agar kenaikan harga bahan pokok tidak terus melonjak dan dapat distabilkan secara bersama-sama. Baik,
kepada tim oposisi dapat memberikan pertanyaan atau mungkin sanggahan terhadap argumen yang telah diutarakan oleh tim afirmasi sebelumnya. Kepada tim oposisi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi mengenai kenaikan harga bahan pokok tersebut. Kami tidak setuju dengan adanya pendapat kenaikan harga bahan pokok. Meskipun kenyataannya untuk rakyat, tapi kenyataan yang ada di lapangan itu jauh berbeda dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang disebutkan oleh Bu Puan Maharani, untuk mengganti bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat atau yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan bahan yang lain atau alternatif lain. Nah, untuk saat ini harga daging kan mahal, sekitar 165.000 per kilogramnya. Sedangkan daging tersebut dari impor. Padahal nyatanya di dalam negeri ini banyak daging yang justru masih ada. Kenapa harus adanya impor terus-menerus pada daging? Terlebih saat ini keadaan ekonomi mengenai daging, terutama dari hewan ternak pun sangat tidak menentu dengan terjadinya akhir-akhir ini penyakit mulut dan kuku pada hewan ya. Untuk volume penggunaan akan berdampak pada pemasukan yang didapat, seperti disebutkan tadi pada pengusaha atau toko yang memiliki usaha makanan, jika mengurangi biaya atau mengurangi volume penggunaan bahan pokok, tentunya akan mempengaruhi pemasukan yang didapat oleh pelaku usaha tersebut. Untuk mengganti alternatif lain seperti daging, menggantinya dengan sayur atau masaknya dengan cara merebus seperti itu, kami kurang setuju karena saat ini sayur pun di lapangan juga mahal. Bahkan satu ikat kangkung pun di pasar terus dijual kembali di rumah, itu pun berbeda. Di pasar awalnya sekitaran Rp4.000 satu ikat, dan saat ini di tukang sayur eceran, itu pun kangkung sekitar 7.000 per ikatnya. Nah, hal tersebut membuat masyarakat juga khawatir dan tidak menentu ingin menggunakan bahan pokok ataupun alternatif tersebut. Dan untuk tadi ada yang disebutkan mengenai kenaikan harga pakan pada hewan ternak. Kami juga kurang setuju karena nyatanya harga pakan yang ada di lapangan itu juga melonjak tinggi. Dari harga pakan hewan ternak sapi perah, per karungnya itu semula harganya 175.000 menjadi 250.000 per karung. Kenaikannya sangat tinggi bukan? Selanjutnya untuk harga pakan hewan ternak yaitu ayam peternak itu sekitar Rp4.000, padahal harga awalnya sekitar Rp2.000. Untuk pakan BR bagi ayam juga, yang awalnya Rp8.000 menjadi Rp11.000. Nah, tentunya sangat merugikan bagi masyarakat saat ini, terutama seperti kami, seperti itu. Baik, akan saya beri tambahan untuk terkait argumen dari tim oposisi, yakni bisa kita lihat keterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi saja di sini belum selesai sepenuhnya. Bukannya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan seperti yang tim afirmasi sampaikan. Nah, di sini malah dari pemerintah malah membuat kebijakan yang imbasnya tidak berpihak pada rakyat. Di sini dapat kita lihat kondisi seperti ini artinya suatu kegagalan bagi pemerintah dalam melihat realitas sosial yang ada. Nah, untuk barang kebutuhan pokok, di sini juga terdapat PPN atau pajak penambahan nilai. Jadi barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Itu berarti barang pokok akan dikenakan PPN dalam kurun waktu yang lama seperti itu. Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116. Jadi sekarang barang
bahan pokok yang dimasukkan dalam pajak penambahan nilai seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada tim oposisi yang telah memberikan tanggapannya. Sini menurut tim oposisi berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh tim afirmasi sebelumnya, di mana daging yang semulanya dikabarkan impor secara besar-besaran masih tetap mahal, dan juga banyak pakan hewan ternak yang masih dalam angka jual harga di mana angka jualnya berkisar tinggi. Selanjutnya saya berikan waktu kembali kepada tim afirmasi untuk menyampaikan mengenai pendapatnya atau argumennya yang akan mengenai kenaikan harga, mengenai kenaikan harga bahan pokok yang telah dibantah oleh tim oposisi sebelumnya. Silakan kepada tim afirmasi, saya berikan waktu. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kami waktu untuk menyampaikan argumen kami. Jadi begini, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kenapa harga bahan pokok itu naik, karena lebih banyak permintaan dibandingkan penawaran. Sehingga harga bahan pokok pun ikut naik. Jadi untuk menghemat dengan adanya kenaikan harga bahan pokok ini, konsumen harus pandai-pandai dalam menggunakan bahan pokok. Misalnya dari yang suka makan yang goreng, itu cobalah untuk memakan yang direbus. Yang suka makan pedas, cobalah untuk makan yang biasa-biasa saja atau yang tidak terlalu pedas. Nah, dengan cara itu bisa mengatasi pengeluaran konsumen. Baik, terima kasih tim afirmasi Mbak Misbah. Di sini saya tambahkan juga. Tadi disinggung masalah harga pupuk, harga pangan hewan yang juga naik. Nah, di sini Menko Erlangga juga melakukan peninjauan ke salah satu kios pupuk untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, sekaligus sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam upaya mengungkit produk dan juga daya saing di bidang pertanian. Nah, ini merupakan salah satu bentuk nyata dari Menko Erlangga. Ini saya kutip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Nah, yang sudah saya katakan bahwa masyarakat pun juga tidak tinggal diam. Saat ini salah satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah marilah kita bergotong royong antara pemerintah dan juga masyarakat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menghemat. Ya, awalnya kita selalu makan daging. Bagaimana kalau kita mencari sumber protein yang lain seperti tahu, tempe. Misalnya kita biasanya memakan dada ayam yang digoreng ataupun kita selalu memakan junk food yang itu harganya 2 kali lipat tentunya. Nah, itu bisa kita olah sendiri. Kita memakan makanan yang rebus-rebusan seperti yang dikatakan Mbak Misbah tadi. Tidak 1 tahun full kita makan seperti itu, tidak. Kita menekan, kita bergotong royong dengan pemerintah. Misal, biasanya minyak seharga minyak 2 liter maksud saya. Minyak 2 liter untuk 10 hari. Untuk 10 hari. Bagaimana kalau 2 liter ini bisa dipergunakan 14 hari, 16 hari, begitu. Nah, di sini kita harus pandai sebagai pelaku usaha maupun juga pelaku ibu rumah tangga. Bagaimana caranya? Di sini pun juga sudah saya katakan berkali-kali, seperti tindakan nyata dari Menko Erlangga, seperti tindakan nyata dari pemerintah yang memberikan bantuan sembako ataupun bahan pokok lainnya. Nah, di sini juga disinggung mengenai pelaku usaha. Pelaku usaha di sini bisa seperti
pelaku usaha budi UKM. Ini berasal dari Bogor ya. Ini sebagai salah satu contoh Bogor Timur. Sebelumnya mendapatkan KUR BNI sebesar 50 juta. Tetapi omset warungnya turun sebesar 5 juta sehari. Nah, Budi memberanikan untuk mendapatkan tambahan KUR dari BNI. Nah, momentum pasar sembako ini juga dimanfaatkan masyarakat pasar Cilengsi yang lainnya untuk mendapatkan minyak goreng, telur ayam ras, cabai, bawang merah, bawang putih dengan harga yang terjangkau, terutama sebagai persiapan menjelang tahun 2022. Nah, dan di sini kan sudah berkali-kali ya saya katakan bahwa pemerintah itu tidak tinggal diam. Nah, bagaimana kita menyikapi ke hal yang positif? Saya pun juga sebenarnya tidak ingin akan adanya kenaikan ini, tetapi kenaikan harga bahan pokok ini adalah alamiah. Ini adalah naik turunnya perekonomian, dan ini pun juga tidak dirasakan di masyarakat Indonesia. Ini pun juga dirasakan di berbagai penjuru dunia, bisa di luar negeri juga. Bisa juga di luar negeri yang mengimpor bahan dari Indonesia pun di sana pun juga bahannya menaik. Karena di sini kan kita tidak tahu ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kalau menurut pendapat saya, ini bisa diterima dengan lapang dada begitu ya. Lalu kita memikirkan bagaimana solusinya. Jikalau memang ini kan sudah terjadi ya, lalu pihak masyarakat selalu menolak bagaimana pemerintah. Nah, pemerintah di sini pun kan juga bingung begitu ya, karena setiap step by step dari pemerintah pun, setiap usaha, setiap upaya itu selalu dilakukan survei. Dan survei itu pun dilakukan membutuhkan waktu yang lumayan lama, bukan sehari 2 hari salah satu upaya ataupun salah satu usaha bisa berhasil. Tentunya tidak ya. Kita juga manusia, kita juga punya hati. Jadi kita menerima saja untuk peraturan seperti untuk kondisi krisis pangan yang seperti ini. Pun masyarakat pun pemerintah, maksud saya, tidak tinggal diam. Beberapa cara pun juga sudah dilakukan seperti itu. Dari pendapat Puan Maharani, Ibu Megawati, Menko Erlangga, ini pun juga sudah berusaha untuk menstabilkan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, agar tidak berlama-lama lagi, dari tim oposisi, adakah pertanyaan atau sanggahan yang ingin diajukan kepada tim afirmasi? Silakan kepada tim oposisi, saya berikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menyangga kembali tentang pendapat tim afirmasi, yaitu mengenai kenaikan harga pangan pokok tersebut. Seperti kenaikan yang terjadi saat ini, tentunya tidak pernah terlepas dari perannya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok tersebut. Namun yang dirasakan masyarakat saat ini bukannya malah membaik, justru semakin menurun. Dengan adanya kenaikan harga bahan pokok tersebut tidak meninggikan peminatan sebenarnya untuk daging, tidak perlu mengimpor dari luar. Untuk saat ini bahkan daging sapi pun yang dari dalam negeri, maksudnya dari hewan ternak yang memang benar-benar sehat, dari dalam negeri pun sebenarnya ada banyak stoknya. Tapi pemerintah mengapa selalu melakukan impor? Nah, untuk pelaku-pelaku usaha yang dimaksudkan tim afirmasi tersebut, memang sebagian ada yang sudah bisa mengendalikan, tapi di sisi lain pun masih ada yang masih belum memahami bagaimana atau tata caranya untuk mengendalikan situasi ini. Terlebih untuk dengan pembelian pupuk yang katanya dipermudah. Nyatanya pembelian pupuk pun susah. Ada sebagian, bukan sebagian, masih banyak anggota tani yang masih belum memiliki kartu tanda anggota pertanian, yang masih susah untuk mendapatkan pupuk, karena untuk membeli pupuk saat ini pun harus menggunakan kartu tanda anggota pertanian, sedangkan banyak petani yang sudah tua masih belum memahami bagaimana jalannya kondisi seperti ini. Meskipun sudah dilakukan evaluasi beberapa kali, ada pula masyarakat yang menghiraukan dengan imbauan ini. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menanggulangi situasi ini.
Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Adakah pendapat lain dari tim oposisi yang ingin disampaikan? Baik, sepertinya tidak. Tadi tim oposisi banyak menyindir mengenai kenaikan yang secara tidak masuk akal. Bagaimana pendapat tim afirmasi untuk menanggapi pernyataan yang diajukan oleh tim oposisi sebelumnya? Silakan kepada tim afirmasi, saya berikan waktu. Bagaimana tim afirmasi? Baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai mengapa Indonesia masih mengimpor daging dari luar negeri. Karena ini pendapat dari pengusaha ya, pengusaha yang notabene di sini selalu membutuhkan pasokan daging yang banyak karena perputaran bahan pokok itu selalu terjadi. Begini, pengusaha pun mengungkapkan alasan masih diperlukannya impor daging sapi meski populasi sapi cukup banyak di Indonesia. Karena apa? Karena tidak ada kepastian ketersediaan daging sapi. Nah, Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Yudi Guntara, mengatakan populasi sapi yang banyak belum tentu menghasilkan daging sapi yang banyak. Karena daging sapi dihasilkan kalau sapinya dipotong, ujar Yudi. Dalam webinar kerjasama Indonesia-Australia dalam industri sapi dan daging sapi pada tahun 2021 lalu. Nah, sedangkan kata Yudi, saat ini umumnya jenis peternakan di Indonesia bersifat social security. Artinya, sapi baru akan dijual atau dipotong saat-saat tertentu seperti kebutuhan finansial, kurban, hingga hajatan. Itu pun tidak jelas kapan. Sedangkan konsumen baik di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga daerah-daerah lainnya, itu ada industri, rumah tangga, dan horeca, hotel, restoran, juga kafe, yang setiap harinya membutuhkan pasokan daging. Seperti itu. Nah, berdasarkan data BPS, konsumsi daging sapi di Indonesia terkonsentrasi di 5 wilayah. Yang tertinggi adalah di DKI Jakarta, di angka 6,38 kg per kapita per tahun, dan juga di Nusa Tenggara, NTB, 4,25 kg per kapita per tahun. Kemudian Jawa Barat, 3,75 kg per kapita per tahun, dan sedangkan Jawa Timur, 3,46 kg per kapita per tahun. Seperti itu. Jika memang nanti dirasa masyarakat Indonesia masih kurang merasakan tindakan nyata dari pemerintah sendiri. Nah, tidak segan-segan pula pemerintah pun juga mendengarkan aspirasi rakyat begitu. Setelah itu akan dimusyawarahkan oleh tim DPR juga bagaimana nanti ke depannya, strategi apakah yang harus dilakukan untuk masyarakat agar tetap stabil bahan pangannya. Baik itu beras, daging sapi, daging ayam, pupuk, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi. Adakah pendapat lain dari tim afirmasi? Baik, jika tidak ada, mungkin sekian dari acara debat pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai kenaikan harga bahan pokok yang telah dilakukan debat oleh tim afirmasi dan tim oposisi, di mana tentunya tim afirmasi telah memberitahukan beberapa faktor yang menyebabkan harga bahan pokok. Di antaranya karena untuk menstabilkan setelah terjadinya wabah COVID. Yang kedua, dikarenakan mendekati Hari Raya Islam besar di Indonesia. Yang ketiga, dikarenakan lebih banyak permintaan daripada penawaran.
tentunya tim afirmasi telah mengusahakan dengan berbagai cara dan juga pemerintah telah memberikan beberapa jalan keluar yang tentunya step by step, tidak secara langsung. Dan tadi juga dari tim oposisi sempat menolak dikarenakan harga minyak yang terus melonjak dan harus diganti dengan cara rebus-merebus, dan juga harga daging yang mahal walaupun telah diimpor. Meskipun karenanya, mohon maaf, meskipun karena itu di Indonesia juga telah banyak daging, mengapa harus melakukan impor dari luar? Yang telah dijawab dikarenakan salah satu bentuk pemutaran yang dimana karena Indonesia tidak ada kepastian stok daging sapi. Di sini kenaikan harga pokok tentunya terdapat banyak hal positif dan negatif yang diantaranya telah disebutkan oleh tim afirmasi dan tim oposisi. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah kalimat, dan salah ucap. Mungkin sekian acara debat pada pagi hari ini. Kami dari moderator, tim afirmasi, dan juga tim oposisi mengucapkan undur diri. Sekian, salam sehat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.